Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan Sarkup di seluruh Nusantara. Kali ini saya berada di area pemakaman Jurit dan juga area pemakaman Betiting ya. Saya menyambangi ke lokasi ini atas informasi dari rekan subscriber saya di channel Macan Abang ya, yang menginformasikan kepada saya bahwa di sini banyak makam-makam kuno yang berciri khaskan era Giri Kedaton. Tadi saya sudah sempat berkeliling ya, sudah melihat-lihat ke dalam area pemakaman, dan di situ saya sudah melihat banyak batu-batu nisan yang memang kuno, akan tetapi eranya lebih mudah, di era tahun 1800 sampai 1900. Jadi cuman ada beberapa makam yang lebih tua eranya dari batu-batu nisan yang tadi di era 1800 dan sampai ke 1900. Lalu siapakah makam yang sepuh di area makam Jurit ini, dan bagaimana cerita atau sejarah dari adanya makam Jurit ini ya? Sedikit saya akan berbagi cerita yang kebetulan ada dari rekan subscriber saya juga yang menanyakan dan ingin tahu tentang sejarah dari makam Jurit ini ya, dan tokoh utama yang ada di area makam Jurit ini. Baiklah sedulur, mungkin ini sedikit saya akan menceritakan secara singkat ya tentang riwayat yang ada di makam Jurit ini. Adanya makam Jurit ya, dan nama-nama di desa Cerme, yaitu atas peran dari Kiai Adipati Joyonegoro, Adipati Kasepuhan Sedayu Gresik. Adanya asal usul desa yang ada di Cerme, dalam hal ini adanya desa Betiting dan juga adanya Jurit ini karena ada peran besar beliau ketika itu. Jadi wakilah pada tahun 1734 Masehi, setelah Kiai Adipati Joyonegoro mengalahkan Pangeran Singosari, Raja Giri Kedaton yang terakhir ya. Kemudian setelah beliau meruntuhkan Giri Kedaton, beliau diundang oleh Amangkurat Mas atau Amangkurat III ya ke Mataram. Ketika beliau berada di Mataram, Ki Gresik mengalami penyerangan, pemberontakan dari Madura ya, dari Pangeran Cakraningrat IV, yang ketika itu Pangeran Cakraningrat IV memerintahkan pada senopatinya Ki Demang Jiworogo dengan dibantu oleh Senopati Lintang Kuning, Senopati Bimomuko atau Bima, dan Senopati Mabanci Macan Gringsing. Setelah Gresik berhasil ditundukkan dan dikuasai oleh Ki Demang Jiworogo, kemudian beliau mengangkat diri sebagai seorang Adipati Gresik ketika itu ya. Ada beberapa dari keluarga Adipati Kanoman dan Adipati Kasepuhan yang tidak bersedia untuk tunduk kepada Ki Demang Jiworogo. Di antaranya adalah yang pertama Kiai Sutorjo, yang kedua Kiai Mertodiwiryo, yang ketiga Kiai Surodiwongso, yang keempat Kiai Mertodirono, yang kelima Kiai Mertorejo, dan yang keenam Kiai Ngabei Surodirjo, serta yang ketujuh adalah Kiai Ngabei yang kelima dari keluarga Kanoman dan Kasepuhan ini melarikan diri ke Surabaya untuk meminta bantuan kepada Kiai Tumenggung Prawiro Seroyo ya, begitu. Sedangkan untuk Kiai Ngabei Surodirjo, beliau pergi ke Mataram untuk menemui Adipati Joyonegoro dan
Ketika beliau di Mataram, beliau mengabarkan kepada Kyai Adipati Joyonegoro bahwasanya Gresik sudah dikuasai oleh Ki Demang Jiworogo. Lantas oleh Sunan Amangkurat Mas, Kyai Adipati Joyonegoro diperintahkan untuk kembali ke Gresik dan untuk merebut kembali kekuasaan Gresik dari Ki Demang Jiworogo. Kyai Adipati Joyonegoro dibantu oleh pasukan dari Ponorogo dan juga dari pasukan Mataram. Perjalanan beliau dari Mataram ke Gresik akhirnya sampai di desa Sekaran Menjeng. Di perjalanan tersebut beliau juga diiringi dan dibantu oleh punggawa-punggawa pilihan beliau. Di antaranya adalah yang pertama Kyai Ngabei Suronegoro, yang kedua Kyai Ngabei Hastronegoro, yang ketiga Kyai Ngabei Surodirjo, yang keempat Kyai Ngabei Ronggopuspo Arjo Sepuh, yang kelima Kyai Ngabei Yudonegoro, yang keenam Kyai Ngabei Ronggopuspo Wijoyo Anom, yang ketujuh Kyai Ngabei Puspo Taruno, dan yang kedelapan adalah Kyai Ngabei Wiro Taruno. Lah, Kyai Ngabei Wiro Taruno inilah yang menjadi komandan tempurnya Kyai Adipati Joyonegoro, dan insya Allah beliaulah yang dimakamkan di makam Jurit ini. Jadi beliaulah Kyai Ngabei Wiro Taruno yang menjadi komandan tempurnya Kyai Adipati Joyonegoro, yang dimakamkan atau yang menjadi tokoh utama yang ada di area makam Jurit ini. Jadi ketika itu pada waktu di Sekaran Penjeng, Adipati Joyonegoro memerintahkan seluruh pasukannya agar membangun benteng pertahanan, benteng pertahanan untuk antisipasi dari serangan Ki Demang Jiworogo. Akhirnya dibangunlah benteng pertahanan itu dari desa Sekaran Penjeng hingga ke desa Ngabetan. Jadi kalau rekan-rekan melihat di situ ada peninggalan benteng, baik itu dari batu bata ataupun dari batu karang, itu adalah benteng yang dibuat oleh Kyai Adipati Joyonegoro, bukan dari era Majapahit atau batas wilayah Majapahit antara Giri Kedaton dan juga wilayah Majapahit, bukan. Tapi benteng itu dibangun oleh Kyai Adipati Joyonegoro, ya, untuk antisipasi untuk pertahanan melawan Ki Demang Jiworogo. Kemudian dari pihak Ki Demang Jiworogo sendiri, beliau mendapatkan kabar dari Sandibaya atau telik sandinya bahwa Kyai Adipati Joyonegoro membangun benteng dari Sekaran sampai ke Ngabetan. Maka Ki Demang Jiworogo memerintahkan seluruh pasukannya juga untuk membangun benteng Pejangganan, mulai dari Sembayat sampai ke mendekati wilayah Gelagah Lamongan. Benteng tersebut dinamakan Benteng Pejangganan. Karena itu jika di Sembayat ada desa nama Pejangganan, disitulah tempat markas utama dari Ki Demang Jiworogo. Dan apabila di situ masih ada suatu peninggalan, baik seperti talut, ya kan, talut atau seperti tanggul yang memanjang dari Pejangganan sampai ke mendekati wilayah Gelagah, itulah benteng yang dibangun oleh Ki Demang Jiworogo juga untuk sebagai pejangganan atau penjagaan atau berjaga-jaga dan antisipasi dari serangan Kyai Adipati Joyonegoro. Ketika semuanya sudah selesai pada tahun 1735, terjadilah penyerangan pertama dari Ki Demang Jiworogo menyerang ke Benteng Ngabetan. Di Benteng Ngabetan, para prajurit-prajuritnya dipimpin oleh komandan tempurnya Adipati Joyonegoro, yaitu Kyai Ngabei Wiro Taruno, melawan penyerangan dari pasukan Ki Demang Jiworogo. Terjadilah perang di Oro-Oro Bogomiring hingga terjadilah para pasukan semuanya berhamburan di tempat tersebut.
Jadi apabila di desa Cermi ini ada nama desa Amburan, nah disitulah letak perang dari Pogomiring ke Amburan, gitu ya. Kemudian singkat cerita, setelah terjadi kekalahan dari pihak Kiai Adipati Joyonegoro, kemudian Kiai Adipati Joyonegoro pergi ke Surabaya. Tepatnya beliau pergi ke Surabaya untuk meminta bantuan, ya, untuk meminta bantuan kepada Kiai Tumenggung, Mas Ngabei Prawiro Sroyo. Juga beliau meminta bantuan pasukan lagi kepada Mataram, kepada Sunan Amangkurat Mas, ya. Ketika itu Sunan Amangkurat meminta bantuan juga kepada Jenderal Gubernur VOC agar bersedia untuk membantu Kiai Tumenggung Joyonegoro merebut kembali Gresik dari Kidemang Jiworogo dan melawan pasukan-pasukan Kidemang Jiworogo. Maka Jenderal Gubernur VOC menyetujui dan ikut serta memimpin pasukannya untuk membantu Kiai Adipati Joyonegoro yang dipimpin oleh Kapten Gontang dan Letnan Pers, ya. Jadi dipimpin oleh Kapten Gontang dan Letnan Pers dari Spanyol. Baiklah rekan, inilah makam sepuh, ya, yang saya sebutkan tadi. Di sini hanya ada beberapa makam sepuh yang terdapat di makam Jurit ini. Dan dari langgam batu nisan ini batu nisan masih menunjukkan di era tahun 1700 ke 1800, dan ini juga dari batu padas keras, ya, dari batu padas keras, serta di sini masih ada ukiran bentuk kurawal yang jika rekan-rekan lihat bentuknya seperti M ini, ya, melingkar di bawah ini, ya, ini seperti M ini, itu dinamakan bentuk kurawal. Dan kurawal ini sudah kurawal periode kedua, ya, yaitu di periode tahun 1700 sampai ke 1800, karena bentuk kurawal ini sudah memanjang dan meramping di tengah bagian bawahnya. Baik, jadi insya Allah disinilah makam dari komandan tempurnya Kiai Adipati Joyonegoro yang bernama Kiai Ngabei Wiro Daruno. Dapat rekan-rekan lihat, ya, di sini hanya ada beberapa makam, ya, dan untuk motif ukirannya sama, juga batu nisannya bahannya juga sama. Jadi ada satu di sini, ya, sebelah barat, satu di sebelah barat, kemudian di tengah dan di sebelah timurnya. Ada di sini ada berjajar 3. Jadi ada berjajar 3. Semoga dengan informasi yang saya sampaikan ini warga bisa merawat makam beliau. Bagaimanapun juga beliau ini adalah seorang sesepuh, ya, bagi warga yang luar biasa sebagai seorang komandan tempurnya Adipati Joyonegoro ketika itu, dan beliau juga sebagai seorang yang sangat berjasa bagi masyarakat yang ada di desa di sekitarnya, baik Jurit, Betiting ataupun di daerah sekitarnya, ya. Baiklah rekan-rekan, mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan, ya. Saya tidak bisa bercerita panjang karena ini durasinya juga sudah sangat panjang ini, ya, sangat panjang. Ya, kalau untuk ukiran batu nisan ini di era 1800 sampai ke 1900. Jadi ini berada di bawahnya era beliau. Gitu. Untuk motifnya bisa dibedakan, ya rekan-rekan, dari kurawal dan motif yang
bisa rekan-rekan lihat ini. Jadi motif yang bentuk ciri khas seperti ini di era 1800 sampai 1900. Iya, baiklah rekan-rekan, mungkin saya akan coba untuk lihat lagi, barangkali ada beberapa ya di sini ya. Ya, ini di sebelah selatan juga terdapat ini, mungkin ada dua ini. Ada dua yang sama batu nisannya ya, sama dengan beliau yang sebagai tokoh utamanya tadi ya. Sepertinya tidak begitu banyak karena tadi yang saya lihat ya, ada beberapa aja, yang lainnya memang lebih dominan ke tahun 1800 sampai ke 1900. Baiklah rekan-rekan, mungkin untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ini durasi yang terlalu panjang ataupun ada penyampaian yang mungkin kurang bagus ya cara penyampaiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga saya berterima kasih banyak kepada rekan subscriber saya yang telah memberikan informasi kepada saya tentang adanya makam di Curit ini, dan alhamdulillah saya juga bisa menemukan tokoh utama dari makam Curit ini ya, yang ada di makam Curit ini ya maksudnya, yaitu komandan tempurnya Ki Adipati Joyo Dugoro. Mungkin untuk manakib beliau, secara beliau untuk lebih lengkapnya barangkali di kedepan hari ya, hari bisa saya informasikan lagi. Untuk saat ini sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih banyak atas perhatian dari rekan-rekan semuanya, dan khusus kepada subscriber saya. Semoga informasi ini bisa menjawab dari pertanyaan panjenengan yang panjenengan sampaikan atau yang panjenengan tanyakan kepada saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah rekan-rekan, untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jika ada kurang lebihnya sedikit informasi yang saya sampaikan, karena saya tidak bisa menyampaikan semuanya ya. Saran saya agar supaya semoga warga desa Curit ya dan Betiting ini bersedia untuk merawat tokoh dan juga pahlawan dari warga serta sesepuh dari warga, dan beliau adalah seorang yang sangat berjasa ya, sangat berjasa, dan beliau juga seorang komandan tempur yang sangat luar biasa ketika itu ya. Jadi saya berharap beliau menjadi sesepuh dari warga desa Curit dan juga warga desa Betiting. Semoga para warga bisa merawat makam beliau dengan baik sebagai tanda penghormatan atas jasa yang telah beliau berikan di waktu itu demi untuk keamanan dan kesejahteraan bagi warga yang ada di sekitaran daerah tersebut, terutama di daerah Penjeng ya, sekarang di daerah Betiting juga ya, Oro-oro Bukumiring, Metatu ya, Metatu, Cermi Kidul, Geger, Iker-iker, Morowudi, Ngebret, Ngembung, Dampaan, hingga sampai ke Sekaran lagi. Disitulah tempat beliau dulu melakukan peperangan melawan Ki Demang Jiworogo, yang tentunya beliau mempertaruhkan nyawa demi kesejahteraan warga Gresik semuanya ya. Begitu, khususnya di wilayah yang akhirnya setelah selesai terjadi peperangan dan dimenangkan oleh Ki Adipati Joyonegoro
barulah beliau memberikan nama daerah tersebut dengan nama Cermi, yaitu Pancere Ngerami, yang dimaknai bahwa disitulah dulu tempat perjuangan, tempat peperangan besar antara Gresik melawan Ki Demang Jiworogo, antara Kyai Adipati Joyonegoro melawan Ki Demang Jiworogo dari Senapati dari Madura. Karena itulah daerah tersebut diberi nama Cermi. Jadi bukan Ancar-Ancare Rame, bukan begitu ya, tapi seperti yang saya sampaikan tadi. Baiklah, terima kasih atas perhatian semuanya. Salam Sarkup Indonesia Barokah, salam Sarkup seluruh Nusantara, salam satu nisan, salam Pasuruan Macan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.